Kemitraan strategis Kementerian Koperasi dan UKM dan Mercy Corps Indonesia bermula untuk mendukung akselerasi transformasi digital melalui program Sigap UMKM. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kick-off mentoring bisnis dan pelatihan keamanan digital cyber bagi UMKM kepada 40.000 UMKM dan 10.000 mentor UMKM secara resmi saya nyatakan dibuka. Namun, terbitnya aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan kepemilikan perizinan berusaha bagi seluruh pelaku usaha. Amanat ini sejalan dengan semangat program strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Program Transformasi Formal Usaha Mikro atau Transfumi menjadi sebuah terobosan untuk kemudahan akses, penyederhanaan perizinan, dan perlindungan usaha bagi UMKM yang telah diwujudkan melalui penyediaan aplikasi Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSSRBA dari Kementerian Investasi (BKPM) yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 Agustus 2021. Kementerian Koperasi dan UKM telah membentuk pendamping garda Transfumi yang dilatih langsung oleh Kementerian Investasi untuk mensosialisasikan dan mendampingi usaha mikro kecil dalam mengakses layanan OSSRBA. Untuk akselerasi penerapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, para relawan mentor sigap UMKM yang terbaik bermetamorfosis menjadi relawan garda Transfumi dan kini hadir untuk mendorong transformasi formal usaha mikro dalam mengakses nomor induk berusaha atau NIB. Pasca pendampingan NIB, pelaku usaha mikro akan didampingi untuk melakukan mentoring bisnis digital dan keamanan cyber melalui platform Mikro Mentor Indonesia guna mewujudkan UMKM naik kelas. Dengan didampingi dengan mengakses layanan mentoring bisnis digital dan keamanan siber di Mikro Mentor Indonesia, saya belajar banyak tentang bagaimana mengoptimasi bisnis saya secara digital. Dan saya juga mengikuti pelatihan keamanan siber yang menurut saya itu sangat bermanfaat buat saya dalam mengamankan aset digital saya. Apalagi profil usaha saya banyakkan digital semua. Program ini akan sangat bermanfaat dan baik untuk UMKM yang mau naik kelas. Nama saya adalah Agung Saputro, saya berasal dari Kulon Progo. Saya adalah pelaku UMKM sekaligus pendamping sebagai garda Transfumi di daerah istimewa Yogyakarta. Keseharian saya adalah sebagai produsen aneka produk pertanian, produk sehat, dan sekaligus saya bermitra dengan petani untuk mendampingi mereka mengangkat aneka produk dan potensi lokal. Membagi waktu saya, yang pertama saya harus mengurusi keluarga dulu, kemudian saya harus menyiapkan bisnis saya, mendelegasikan kepada staf-staf saya. Baru yang selanjutnya saya berjanjian dengan umi-umi untuk melayani pembuatan NIB. Jadi lebih dari 1.000 umi yang sudah saya dampingi dan sudah hampir 300-an yang melaporkan NIB-nya. Latar belakang saya untuk bergabung dengan garda Transfumi adalah saya bisa berjaring, saya bisa meningkatkan kapasitas saya bisa membantu Umi untuk meningkatkan skala usahanya. Saya mendampingi teman-teman UMKM atau Umi yang berada di wilayah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, dari wilayah utara, pegunungan, sampai selatan, Kabupaten Kulon Progo. Jadi wilayah dampingan saya ada di Pegunungan Menoreh Kulon Progo, ada Umi Kopi Menoreh, yaitu spesial dia diproduksi kopi Robusta. Ya, ini sebuah program yang bagus karena Garda itu sangat membantu para UKM, terutama yang kesulitan
untuk mendapatkan perizinan. Jadi ketika kami kesulitan mau ke dinas terkait atau mau menginput data lewat link, nah itu kami sangat terbantu. Ke selatan akan kita temui Umi pembuat batik khas Kulon Progo, Geblek Renteng. Setelah kita didampingi, terus kita punya NIB, harapannya kami batik Sundul Langit ini bisa naik kelas, kemudian UMKM-nya bisa go internasional. Umi yang saya dampingi itu pengolah makanan tradisional seperti pengolah geblek dan pengolah tempe kedelai. Untuk pasarnya mereka sudah sampai ke supermarket lokal dan Yogyakarta International Airport. Pengalaman saya ketika harus mendampingi Umi itu menempuh jarak yang jauh, harus naik ke pegunungan melalui jalan yang terjal, berlubang, bahkan harus sampai malam. Ada rasa was-was, ada rasa khawatir. Jadi kendalanya itu, Umi-umi yang saya dampingi itu udah berusia lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, sulitnya akses internet di daerah Umi. Tetapi itu semua tidak menjadi kendala. Ada hal yang bisa saya lakukan. Antara lain mengajak umi-umi itu di lokasi yang bisa terakses oleh internet. Sehingga kami bisa melakukan pendampingan dengan baik. Jadi kendala-kendala tersebut bagi saya tidak menjadi penghambat maupun jalan buntu untuk tetap bisa mendampingi Umi. Saya punya cara untuk tetap bisa mendampingi Umi dengan membuatkan NIB melalui sistem OSS maupun mengajak mereka bergabung dalam platform Mikromentor. Saya selalu berkoordinasi baik dengan Korwil maupun dengan garda-garda Transbumi lainnya. Selain itu, saya juga bersinergi dengan dinas koperasi, baik yang di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Harapannya, garda Transbumi ini ke depannya akan mendapatkan fasilitas yang lebih memadai, baik dari dinas koperasi maupun dari Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk peningkatan kegiatan maupun untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UMKM, kepada Mersikop Indonesia atas terlaksananya program ini. Ke depan kami berharap program ini tetap berlanjut sehingga memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas kepada UMKM dan para pendampingnya. Garda Transbumi, mari mendampingi.